Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya lama tidak berkunjung ke websitenya Kiai Imaduddin. Ya, karena waktu itu overload ya, jadi ngehang. Bahkan ada yang bilang dihack orang, ya Allah alam itu. Tapi ada orang mengatakan itu hanya overload saja karena servernya kecil. Dan banyak yang berkunjung kepada channelnya atau websitenya Keimat. Dan alhamdulillah 2-3 hari ini sudah normal kembali sepertinya. Dan beliau menayangkan tulisan-tulisan baru mengenai tentang penelitian beliau, yang mungkin candaan juga beliau. Ya, iseng-iseng nulis santai ya. Dimana tulisan terbaru beliau itu ada 2 ya. Saya cobakan yang saya bacakan pertama teman-teman ya. Dimana tulisan pertama itu adalah beliau mengatakan nasab Alawi itu diisbat oleh mimpi-mimpi. Ini saya menarik, saya coba baca, saya coba kaji, saya coba pahami. Ternyata ya mungkin pendapat beliau seperti itu ya. Dimana beliau di dalam tulisan terbaru ini beliau bercerita bahwasannya pada abad ke-6 Hijriah itu ya, ada seorang ulama namanya Muhammad bin Ali bin Alwi Al-Khirid, ngarang kitab Al-Ghurrar ya. Beliau wafat tahun 960 Hijriah, dan dalam kitab tersebut diceritakan bahwasannya pada abad ke-6, jadi abad ke-6 ulama Hadramut itu banyak yang meragukan tentang keabsahan nasab keluarga Ba'alawi sebagai sada. Jadi abad ke-6, jadi sudah banyak para ulama yang meragukan ya, tidak menerima atau meragukan nasab keluarga Ba'alawi sebagai sada gitu. Sehingga keluarga Ba'alawi ini pada abad ke-6 itu ngutus salah seorang keluarga Alawi ini untuk datang ke Basrah, minta isbat kepada para ulama, para imam di situ, para qadhi di situ. Akhirnya mendapat isbat dari mereka. Jadi mendapat penetapan silsilah dari para qadhi yang ada di Basrah itu. Namun nggak diceritakan apakah bertemu dengan keturunan Ahmad bin Isa yang ada di Basrah, kan tidak diceritakan. Padahal katanya Keimat, kok tidak minta pengakuan dari keluarganya dulu gitu, justru langsung minta kepada qadhi. Ini kan aneh gitu ya. Kalau menurut kita kan pengakuan keluarga itu penting gitu. Artinya keluarga besar dulu mengakui sebagai keluarga dia, kan begitu. Sedangkan kata Keimat ini kok anehnya langsung minta pengakuan kepada qadhi, kepada imam di Basrah. Bukankah keturunan Ahmad bin Isa itu banyak di Basrah gitu ya. Pada abad 600 itu ya, pada tahun 600-an itu mungkin keturunan Ahmad bin Isa sudah ratusan ya, bahkan sudah ribuan, karena kan sudah berjarak 200 tahun. Itu wajar aja teman-teman ya. Kalau sudah berjarak 200 tahun atau itu sudah ratusan, 500 lebih, bahkan ribuan sudah itu keturunan. Artinya kalau sudah datang ke Basrah abad ke-6 ya pastinya sudah bertemu dengan beberapa keturunan Ahmad bin Isa, karena kan Muhammad Abu Ja'far kan ada di Baghdad kan gitu. Kalau Ali di Ramallah, Husain di Naisabur gitu kan ya. Ya paling tidak ketemu dengan keturunan Muhammad Abu Ja'far lah gitu. Di Baghdad ya, Basrah situ ya. Tapi kan ternyata keluarga Alawi ini justru minta isbat kepada qadhi. Nah, itu yang jadi pertanyaan beliau, kok bisa gitu. Dan juga katanya Keimat itu, keluarga Alawi ini seperti memang sangat perlu pengakuan tentang keabsahan mereka. Ya, buktinya ketika dalam kitab Al-Ghurrar itu diceritakan bahwasannya ketika ada seorang dari keluarga Alawi bertemu dengan seorang, lalu dia bertanya mengenai nasabnya gitu. Lalu dijawab
tadi malam orang yang bertemu ini bermimpi, yang ditemui ini bermimpi gitu ya. Tadi malam saya bermimpi Siti Fatimah, dan beliau berkata, kamu nanti besok akan bertemu dengan kedua cucuku ya, kedua anakku ya. Hal-hal semacam ini kan di luar nalar logika ya, nggak bisa dibuktikan kebenarannya kan, hanya cerita kan, cerita ya. Mungkin dari kisah ini Kiai Imad itu buat judul nasab Ba'lawi itu diisbat oleh mimpi-mimpi. Dan katanya Kiai Imad dari tulisan terbaru ini ya, bahwasanya ya rekonstruksi nasab keluarga Alawi itu dimulai dari abad ke-9. Sebenarnya pernyataan ini sudah beliau ungkapkan di beberapa tulisan sebelumnya ya, di mana pada abad ke-9 itu ada rekonstruksi nasab, rekonstruksi tentang nasabnya keluarga Alawi, terus penetapan makamnya keluarga Alawi, yaitu makamnya Ahmad bin Isa, di mana kata beliau itu dari syatahat, artinya bukan dari riwayat turun temurun, justru karena ada melihat sinar di satu tempat, diyakini itulah makamnya Ahmad bin Isa gitu ya, di Usaisa. Jadi beliau punya pemikiran atau punya pemahaman Kiamat ini bahwasanya pada abad ke-9 itu baru ada rekonstruksi nasab tentang keluarga Ba'lawi itu. Dan ya selain kisah-kisah yang selain kisah-kisah di atas itu tentang mengenai keluarga, ada seorang yang datang ke Basra untuk minta isbat kepada para qadhi, dan juga ya tentang mimpi-mimpi tadi itu, yang dimana mimpi-mimpi itu juga nggak bisa dikonfirmasi tentang kebenarannya ya, karena itu bukan wilayahnya ilmiah kan ya. Dan gitu. Dan teman-teman sekalian, di tulisan terbaru beliau ini juga beliau tidak bahasanya itu tidak terlalu percaya ya, nggak percaya terhadap cerita-cerita itu, karena kebanyakan keluarga ini, kata beliau ya, saya sampai kata beliau. Jadi kata beliau ini kisah-kisah di atas itu ya sulit tuh dipercaya gitu ya, karena kebiasaan mereka itu suka berbohong gitu. Ya wallah alam ya, saya hanya membacakan tulisan beliau sendiri di dalam websitenya itu. Jadi karena kebanyakan berbohong, contohnya ketika dikatakan bahwa saya Yusuf An-Nabhani ya, atau ketika Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya seluruh makhluk itu dikatakan tidak sekufu, artinya selain keluarga Alawi dikatakan tidak sekufu. Seperti begini ya, mereka mengutip contohnya keluarga Alawi itu mengutip pendapatnya Ibnu Hajar, gampang begitu ya, bahwasanya seorang syarif yang bodoh itu lebih mulia daripada seorang kiai atau seorang ulama. Dalam katanya terdapat dalam fatwanya beliau, tapi setelah beliau cek di dalam fatwanya Ibnu Hajar, yakni Fatwa Al-Kubra, justru nggak menemukan itu. Justru yang menemukan bahwasannya seorang syarif yang bodoh itu nggak sekufu dengan putranya ulama, putranya kiai begitu. Yusuf An-Nabhani yang mengatakan bahwasannya mengutip dari kitab Al-Asyuti ya, dalam kitab Khosoisnya mengatakan bahwasanya makhluk Allah, siapapun dari makhluk Allah itu tidak sekufu dalam pernikahan dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata setelah beliau cek di kitabnya sendiri, yaitu kitabnya Khosois karya Asyuti, ternyata Asyuti tidak pernah menyatakan seperti itu. Dan banyaklah kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang hal yang sama ya, mirip-mirip dengan kisah yang ada di Madura, di mana katanya ada seorang ulama bermimpi dalam mimpi itu Rasulullah memerintahkan agar taat kepada Habib Rizik ya. Setelah dikonfirmasi ternyata ulama tersebut
membantahnya, tidak pernah berbisu seperti itu. Ya, artinya apa yang disampaikan itu tidak benar. Nah teman-teman sekalian, demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.